dengan meningkatkan rasa syukur kita atas kenikmatan, hidayah, dan barokah dari Allah. Karena hanya dengan bersyukur inilah yang bisa kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan apapun keinginan dan hajat kita. Dengan memperbanyak rasa syukur kita, insya Allah, rezeki, kesehatan, keberuntungan, serta keselamatan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga ajal menjemput. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia yang luar biasa ini adalah tubuh kita sendiri, sedangkan para pekerjanya adalah sel-sel tubuh kita. Semua titik yang terdapat dalam tubuh kita terdiri atas sel-sel. Saat ini dalam tubuh kita terdapat triliunan sel yang bekerja untuk kita. Mereka tetap bekerja, bahkan ketika kalian sedang melihat tayangan ini. Sebagai contoh, sel-sel mata kalian melakukan sejumlah pekerjaan tanpa henti agar kalian bisa membaca. Ketika kalian bernafas, sel-sel di dalam saluran pernafasan, kemudian yang ada di paru-paru kalian melakukan tugasnya. Sementara itu, sel-sel yang ada di perut kalian mungkin tengah mencerna makanan yang kalian makan beberapa jam sebelumnya. Semua yang kita sebutkan tadi hanyalah beberapa proses saja yang terus terjadi di dalam tubuh kita. Semua ini terjadi bahkan tanpa kalian sadari. Bagaimanakah triliunan sel sekaligus bisa mengetahui apa yang akan dikerjakannya dan bekerja sama dalam pekerjaannya? Lebih hebatnya lagi, tidak pernah ada masalah yang timbul selama proses tersebut. Tidak ada sel yang merebut pekerjaan sel lain atau menolak untuk melakukan tugasnya sendiri. Di samping itu, seluruh proses ini terjadi dalam kecepatan yang luar biasa. Mereka, sel-sel di dalam tubuh kita ini, selalu menjalankan pekerjaan mereka sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya tidak ada yang membantah, menolak ataupun menghindar dari tugas yang diperintahkan Allah. Seperti sel yang bertugas melakukan pekerjaan untuk pencernaan, pernafasan, penglihatan, dan pendengaran, memang sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan menyaksikan bahwa sel-sel tubuh kita kadangkala berlaku seperti seorang ahli kimia yang membuat zat-zat kimiawi. Kadang-kadang pula berlaku seperti seorang insinyur yang melakukan perhitungan, dan kadangkala bekerja untuk memenuhi kebutuhan sel-sel lainnya. Sungguh sangat menakjubkan, semua ini dilakukan oleh sel-sel yang begitu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Lagi pula, sel-sel di dalam tubuh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting ini tanpa memerlukan pertolongan apapun, kecuali dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa sel-sel ini bukanlah manusia seperti kita. Mereka tidak dapat melihat maupun mendengar satu sama lain, ataupun memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang bijaksana. Mereka tidak punya kuping atau otak. Mereka tidak mempelajari ilmu kimia, namun, seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, mereka justru mengetahui rumus-rumus kimia dan bisa membuat zat-zat menurut rumus-rumus kimiawi. Bagaimana mereka bisa melakukan semua itu? Sobat akan semakin keheranan ketika melihat kenyataannya, dan sadar bahwa sel-sel tidaklah melakukan seluruh tugas ini atas keinginan mereka sendiri. Sobat pastilah menyadari bahwa mereka, sel-sel di dalam tubuh kita, tidak mungkin bisa mempelajari bagaimana melakukan tugas-tugas ini secara kebetulan. Namun begitu,
kita menggantungkan kehidupan kita pada perilaku sadar makhluk-makhluk mungil ini, yang kita bahkan tak mampu melihat dengan mata telanjang. Sungguh, dalam diri mereka ada kebenaran teramat penting yang perlu kita pahami. Terdapat pemilik kecerdasan maha tinggi yang menjadikan sel-sel kita melakukan semua tugas ini, dan mengajari mereka apa yang mereka kerjakan. Pemilik kecerdasan tanpa batas ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang mencintai kita, dan mengetahui segala kelemahan dan keperluan kita. Masing-masing dari triliunan sel dalam tubuh kita melakukan tugasnya dengan sempurna karena perencanaan yang sempurna dari Allah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa kesulitan apapun. Bangun setiap pagi untuk pergi sekolah, merasakan manisnya madu, bernafas tanpa kesulitan, berlari di pekarangan sekolah kalian dan bermain bersama teman-teman, menulis, membaca, bekerja mencari nafkah, dan banyak lagi hal lain yang sobat lakukan. Ketahuilah sobatku, semua itu berkat rasa kasih dan sayangnya Allah. Seperti segala hal lainnya di bumi ini, Allah telah menciptakan kalian dengan sempurna, dan memberikan untuk kalian segala hal yang kalian butuhkan. Masih kurang apa kasih sayang Allah kepada kita sebagai manusia, makhluk yang teristimewa? Yang harus kita lakukan sebagai manusia sebenarnya, balasannya, yaitu dengan bersyukur kepada Allah, yang telah memberikan kita segala anugerah, yang jauh lebih berharga dibandingkan segala hadiah yang mungkin kalian dapatkan di dunia ini. Cobalah untuk memikirkan semua itu, jika saja kita sedang diberikan nikmat sakit, bukankah hal ini sungguh-sungguh sangat menyiksa? Oleh karena itu, marilah kita merenungi lebih mendalam tentang apa yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk kita. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah memberikan banyak contoh untuk direnungkan oleh manusia. Ini salah satu contohnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, wa ikhtilafil laili wan nahari, wal fulki lati tajri fil bahri, bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai, min ma'in fahya bihil ardo, bada mautiha wa bats safiha, min kulli dabatin wa tasrifi riyahi, wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardi li ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan, yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 164. Demikian Sobat Ruh Ilahi, semoga yang saya sampaikan ini bisa semakin menambah rasa syukur kita atas kenikmatan, hidayah dan barokah dari Allah. Karena hanya dengan bersyukur inilah yang bisa kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan apapun keinginan dan hajat kita. Dengan memperbanyak rasa syukur kita, insya Allah, rezeki, kesehatan, keberuntungan serta keselamatan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga ajal menjemput. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.